Selamat siang pemirsa Wong Pesisir Kreatif. Kali ini kita tadi jalan-jalan, kita di pinggir jalan melihat petambak garam sedang mengambil ikan. Karena lahan ini akan dikeringkan, akan dijadikan lahan garam, maka ikannya diambil pemirsa. Airnya dipompa untuk dikeringkan. Inilah cara panen petani tambak di daerah Demak. Namanya drupo, golong namanya ini. Ini kata orang namanya golong. Golong ya seperti ini. Jadi di belakangnya itu orang-orang yang juga nanti akan mengambil ikan, tapi di belakang pemiliknya. Namanya drupo. Dan tradisi golong ini ada tradisi yang sudah lama terjadi dan dilaksanakan di daerah pesisir. Ini pasti ada setiap tahun sekali, karena setiap tahun sekali petambak garam akan membuat garam sehingga lahannya dikeringkan. Ketika musim penghujan, lahan ini diisi ikan, udang, dan juga bandeng. Inilah situasi cara panen ikan. Ini ada saling tolong menolong atau antar tetangga dan sebagainya. Jadi masing-masing pemilik tambak dapat hasil, orang yang drupo di belakang juga dapat hasil. Jadi inilah salah satu kearifan lokal yang ada di daerah pesisir, yaitu tradisi golong tambak. Jadi ini nanti pindah sana. Jadi yang akan dibuat lahan garam, tambaknya akan dikeringkan seperti ini. Oke, demikian Wong Pesisir Kreatif, demikian liputan Pak Muin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah tradisi golong tambak, yaitu memanen ikan di tambak yang akan dibuat lahan garam di daerah pesisir Demak Jepara. Untuk membuat garam, tambak perlu dikeringkan dahulu. Sedangkan pada musim hujan, tambak penuh air diisi dengan ikan dan udang. Oleh karena itu, agar kering, maka tambak dipompa dulu, sedangkan ikan dan udangnya diambil. Pemilik tambak kemudian membayar sejumlah orang untuk mengambil ikan yang disebut golong. Biasanya mereka yang dibayar oleh pemilik tambak tidak mendapatkan hasil. Namun demikian, warga yang di belakang mengambil sisa-sisa ikan yang terlewatkan disebut jupro. Ya, para jupro inilah yaitu mendapatkan hasil atau rezeki dari setelah dilewati oleh penggolong. Sebelum dimulai menggolong tambak, biasanya diadakan selamatan lebih dahulu agar kondisi tambak hasilnya cukup lumayan. Sebelum digolong, tambak dikeringkan dahulu. Oke. Setelah itu juga ditunggu kondisi airnya surut. Setelah benar-benar surut, kemudian tenaga yang dibayar oleh pemilik tambak kemudian membuat pematang kecil yang dibuat dari bambu, kemudian didorong menuju ke bagian yang airnya sudah kering.
Biasanya ikan-ikan atau udang setelah kering terlihat langsung diambil dengan menggunakan alat khusus yang disebut seser. Untuk melakukan golong ini tidak perlu tergesa-gesa, namun menunggu benar-benar tambaknya kering. Tradisi golong tambak ini sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga ketika ada tambak yang digolong atau dipanen, maka tetangga kanan kiri rumah ikut menangguk rezeki dari golong ini. Memang di belakang para penggolong masih banyak ikan yang terlewatkan. Biasanya ikan-ikan tersebut terlihat ketika airnya cukup tinggi. Namun demikian ketika kering mereka berlindung di balik air lumpur sehingga sulit untuk ditangkap ikannya. Jika musim kemarau seperti ini, banyak tambak yang digolong atau dipanen, karena semua tambak yang ketika musim penghujan ditanami ikan atau udang, ketika musim kemarau seperti ini akan dikeringkan untuk dijadikan sebagai lahan garam. Sehingga para penggolong ini biasanya bergerak dari tambak satu ke tambak yang lainnya, karena tanpa peran para penggolong ini petambak kesulitan untuk memanen ikan, karena membutuhkan tenaga yang cukup banyak dan juga peralatan yang khusus. Sehingga kegiatan menggolong tambak ini masih terus berjalan di daerah pesisir, khususnya di Kabupaten Demak. Pada zaman dahulu, menggolong atau panen ikan seperti ini banyak ditunggu oleh warga, karena dengan sebagai jupro mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Namun demikian, seiring dengan bergulirnya waktu, tradisi golong ini tidak begitu diminati oleh warga, karena anak-anak muda banyak yang terjun bekerja sebagai karyawan pabrik, sehingga kegiatan golong ini tidak menarik bagi mereka. Oleh karena itu, hanya beberapa orang saja yang terlibat di kegiatan golong tambak ini. Demikian liputan Pak Muin untuk Wong Pesisir Kreatif. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini.